Seluruh peradaban-peradaban di dunia mengenal orang-orang sadis. Dan semua orang sadis itu namanya sama Northmen. Orang-orang dari utara. Selalu Itu mereka semua turun sadis. dari utara ke selatan, invasi. Karena mereka turun dari utara ke selatan. Karena bumi kalau Om lihat nanti, itu dari timur sampai ke barat dibatasin oleh pegunungan. Yang membuat orang-orang utara tuh nggak bisa turun. Beberapa orang-orang Northmen ini Om, nanti ketika dia di barat misalnya, di dunia barat, itu muncul jadi orang-orang Viking. Yang akhirnya ngabisin orang-orang selatan kan, ngabisin orang-orang Inggris asli, orang-orang Romawi dihabisin semuanya. Attila the Hun itu juga dari utara. Terus apalagi misalnya bangsa Gaul itu dari utara, yang berantem sama orang-orang Romawi. Di Cina ada orang-orang Mongol. Di daerah Eropa Timur itu juga ada orang-orang yang sama. Nah, seluruh peradaban buat tembok untuk menghalangi orang utara ke selatan. Termasuk kisah Lord of the Rings, termasuk kisah Game of Thrones. Iya, semuanya orang-orang Norman itu semuanya. Iya, betul. Nah, Norman itu akan dari Normandy kan, orang-orang Germanik itu orang-orang Normandy semua tuh, orang-orang Northmen semua. Nah, jadinya semua peradaban tuh tahu tentang ganasnya orang-orang utara. Dalam hadis dikatakan bahwasanya ketika Ya'juj dan Ma'juj ini turun, itu turun seperti air bah, turun dari atas ke bawah, dari utara ke selatan. Makanya tembok-tembok ini tersebar di mana-mana Nah, pertanyaannya adalah sekarang temboknya udah ditemukan atau belum? Jawabannya temboknya banyak tapi kita nggak tahu yang mana. Temboknya banyak tapi nggak tahu yang mana. Iya. Ada banyak konspirasi sih. Ada yang bilang tembok Cina. Kayaknya bukan. Ada yang bilang tembok di daerah Georgia, namanya Darial Pass. Itu ada tembok di situ. Ada yang bilang di Forbidden City. Ada yang bilang lagi lebih jauh lagi di tempat-tempat yang lain, tapi nggak ada yang tahu karena kisah Ya'juj dan Ma'juj ini tidak terpisah daripada King Zulkarnain ini. Nah, King Zulkarnain aja nggak ada yang tahu siapa nih. Jadi ada satu raja punya kekuasaan besar sekali yang buat tembok ini untuk menghalangi orang utara ke selatan. Ada beberapa kandidat yang dipercaya Raja Zulkarnain, coba kita nggak tahu tepatnya yang mana kan. Yang pertama, yang paling terkenal Makedonia. Siapa Alexander the Great. Alexander Zulkarnain itu yang paling terkenal. Yang kedua Darius Agung, Persia. Yang ketiga salah satu Firaun juga ada. Akhenaten. Akhenaten itu Firaun yang katanya tauhid, monotheism. Dia mencoba menghapus dewa-dewa tuh kayaknya. Betul. Jadi dewanya cuma satu yang paling tinggi, the greatest deity, the greatest deity namanya Aten. Oh, Aten. Makanya namanya Akhenaten. Oke. Gitu. Itu ada beberapa tapi kita nggak tahu, we never know. Berarti sejarahnya nggak clear tuh Ustaz ya? Lebih tepatnya memang Al-Quran tidak memberikan keterangan tentang siapa orang ini. Berarti kalau temboknya juga nggak tahu yang mana gitu kan? Nah itu dia tuh. Ada peneliti aku lupa dari mana, Pakistan atau mana, dia coba untuk meneliti Darial George dan beberapa tempat-tempat yang lain. Katanya sih dia dapat ada besi karena kan secara Al-Quran tembok ini di tengahnya ada besi Jadi ada besi dan tembaga dipanasin untuk dicor ke tengah itu Jadi dibuat mal dulu terus dicor tengahnya jadi tembok besi itu. Jadi nggak bisa dijebol sama Ya'juj dan Ma'juj. Tapi ada satu yang bilang temboknya tuh kayak bolong gitu kan? Nah, mereka bisa ngintip keluar. Betul, itu ada yang berkata seperti itu, bahwa ketika mereka meneliti mereka dapat terus kemudian ngintip ada Ya'juj dan Ma'juj, tapi itu sih riwayat yang cuma terlalu konspirasi banget sih. Menurutku sih no sih, iya. gitu.